Soal pertama begini bentuknya. Jadi di soalnya diterangkan bahwa Riani menyusun urutan apa yang akan dia lakukan. Kemudian di sini ditulis beberapa kegiatan mengunjungi perpustakaan kota sebelum berbelanja di swalayan. Kemudian menabung di bank setelah mengunjungi nenek, berbelanja di swalayan sebelum mengunjungi nenek, belanja di swalayan setelah membeli obat, dan setelah mengunjungi nenek dia akan menjemput adik. Ditanyakan di sini saat Rini sedang mengunjungi nenek, maka kegiatan apa yang sudah dia lakukan? Nah, maka kita menerjemahkan gambar ini, menerjemahkan tulisan ini menjadi gambar. Nah, supaya kita tidak ribet, setiap kegiatan ini kita kasih simbol. Kegiatan mengunjungi perpustakaan ini, katakanlah kita kasih simbol A. Kemudian kegiatan berbelanja di swalayan itu kita kasih simbol B. Kemudian menabung di bank itu C, mengunjungi nenek itu D, belanja di swalayan karena sudah ada tadi B maka ini berarti B ya. Mengunjungi nenek tadi sudah ada D, ini adalah D. Belanja di swalayan tadi sudah ada, ini adalah B. Membeli obat ini baru. Terakhir kita sampai D, maka membeli obat ini adalah E. Mengunjungi Bang, nenek. kok saya nggak ada gambarnya sih, Bang? Kemudian kita lihat soalnya dulu, apakah perlu kita menggambar atau tidak. Saat ini Riani sedang mengunjungi nenek. Maka kegiatan apa yang sudah dia lakukan? Nah, kalau dia bertanya seperti ini, maka mau tidak mau kita harus gambar keadaan ini. Nah, langkah kita menggambar adalah kita terjemahkan masing-masing kalimat ini menjadi gambar zona waktu ya. Karena di sini dia bicara soal waktu ya. Kalau ada kata-kata sebelum, sesudah gitu ya, dia bicara soal waktu. Nah, kita tulis di sini zona waktu ya. Katakanlah ini waktunya maju. Jadi makin ke sini itu makin maju waktunya ya. Jadi ini adalah zona waktu. Nah, kemudian kita lihat di sini yang dia lakukan itu adalah mengunjungi perpustakaan sebelum berbelanja di swalayan. Jadi yang duluan dia lakukan itu adalah dia berbelanja di swalayan dulu. Baru setelah itu dia mengunjungi perpustakaan. Maka A itu dilakukan setelah B. Maaf, sebelum. Maksudnya A sebelum B, karena di sini sebelum. Nah, kemudian kita lanjut ke nabung di bank setelah mengunjungi nenek. Nah, kalau kita perhatikan yang kedua, ini nggak ada hubungan sama yang pertama ya. Karena pertama itu perpustakaan dan swalayan, ini bank dan nenek. Jadi di garis waktu ini kita nggak tahu nih posisinya di mana. Nah, kita tulis dulu aja di bawah. Jadi mengunjungi bank itu setelah mengunjungi nenek. Jadi D duluan, mengunjungi nenek duluan, baru menabung di bank. Ini nanti kita pindahin ke atas kalau ada informasi lagi. Kemudian berbelanja di swalayan sebelum mengunjungi nenek. Nah, kita perhatikan mengunjungi nenek itu adalah D. Dia katakan bahwa dia berbelanja di swalayan sebelum mengunjungi nenek. Jadi B ini posisinya sebelum D. Maka kita sudah dapat posisi B dan C itu kira-kira di sini. Maka yang di bawah ini boleh kita hapus ya. Ini apa di kemudian ini kita belum bisa simpulkan ini. Kita harus lanjut lagi. Belanja di swalayan setelah membeli obat. Nah, belanja di swalayan itu B, itu dia lakukan setelah membeli obat ya. Jadi dia belanja di swalayan dulu, dia beli obat dulu, baru dia belanja di swalayan. Maka ini jawabannya adalah E. Kita tulis. Kemudian setelah mengunjungi nenek, dia akan menjemput adik. Nah, mengunjungi nenek itu D. D itu posisinya di sini. Setelah itu dia menjemput adik. Nah, menjemput adik ini kan F ya. Jadi bisa F itu di sini, bisa di sini. Kita tulis dulu aja. Nah, ini perkiraan kita. Kira-kira inilah urutan kegiatan si Riani ya. Ini belum tentu betul juga. Kita harus cek kejawabannya. Saat Riani sedang mengunjungi nenek, berarti ketika mengunjungi nenek ini adalah B ya.
Kalau D berarti di sini ya, di fase ini. Maka kegiatan yang sudah dia lakukan, nah perkiraan kita adalah tiga ini, kita cek. Kalau kita nemu dua jawaban yang benar, berarti kita ada yang salah. Karena jawaban yang benar itu pasti cuma satu. Yang A, mengunjungi perpustakaan kota. Kalau perpustakaan berarti A, berbelanja di swalayan B, menjemput adik. Menjemput adik itu adalah mana tadi dia? F ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau sebelum D, F itu paling kanan ya. Jadi opsi satu ini pasti salah. Karena menjemput adik itu kita tahu setelah mengunjungi nenek. Dia bilang sedang mengunjungi nenek. Jadi salah. Kedua, mengunjungi perpustakaan kota. Mengunjungi perpustakaan kota berarti A ya. Mengunjungi nenek B. Dan menabung di bank. Menabung di bank itu adalah C ya. Nah, di sini kita lihat C itu enggak ya, karena C itu setelah dari rumah nenek, berarti salah lagi ya. Kemudian membeli obat itu E, berbelanja di swalayan itu B, menjemput adik itu F, salah lagi karena ada F ya. Kemudian mengunjungi perpustakaan kota itu A, membeli obat itu E, dan belanja di swalayan itu B. Kita lihat di sini A, E, B. Benar ya? Berarti yang benar itu adalah B. Tapi kita cek yang E, kita mesti dia salah. Ya. Mengunjungi perpustakaan kota A, belanja di swalayan itu B. Ya. Menabung di bank itu C. Nah, dia salah. Karena C itu dia lakukan setelah dari rumah nenek. Maka dari soal ini jawaban yang benar itu adalah B. Ini ada 4 orang ya, Krishna, Luna, Maman, dan Nisa. Dia duduk di meja persegi dengan 1 orang di setiap sisinya. Ini keterangannya ya. Jadi kita coba dulu gambar persegi. Oke. Ini gambarnya bagus, boleh Kak. Nah, inilah kira-kira gambar persegi ini. Kemudian musik favorit 4 anak tersebut yaitu pop, rock, dangdut, dan jazz. Jadi masing-masing mereka tuh ada yang suka pop, ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, dan ada yang suka jazz. Kemudian anak yang suka musik jazz duduk di sebelah kanan Anissa. Nah, ini kita masih blank nih informasinya. Dia cuma bilang di sebelah kanannya Anissa itu ada anak yang suka jazz. Kita ambil dulu tebakan kita. Jadi di sini ada nama orang, ada musiknya ya. Jadi kita tulis formatnya itu nama, di bawahnya itu musiknya. Ini kita coba, kita asumsi dulu Anissa tuh di sini. Ini belum tentu benar ya, karena kan informasinya sangat bagus. Nah, kalau kita ambil asumsi Anissa di sini, ini memang asumsi ya. Kita ambil asumsi Anissa di sini, maka orang yang suka musik jazz itu dia duduk di sebelah kanan Anissa. Bayangkan ini orang duduk ya, maka tangan kanannya itu di sini, tangan kanannya. Nah, kalau di sebelah kanannya berarti di sini ya orang itu ya. Ini adalah suka jazz. Ini jazz. Jazz itu pakai Z. Jazz. Kemudian anak yang suka musik rock berhadapan dengan Krishna. Nah, gini. Logikanya begini. Gimana kira-kira anak yang suka rock itu? Nah, kita pikir di sini. Kalau dia di sini, nggak mungkin. Karena dia bilang, ya suka musik rock itu berhadapan dengan Krishna. Sedangkan kalau dia di sini, dia berhadapan dengan Nisa. Salah ya. Maka pasti anak yang suka musik rock itu dia duduknya di sini. Nah, kalau dia musik rock, dia duduk di sini, di soal dibilang dia berhadapan dengan Krishna. Maka bisa kita simpulkan yang suka musik jazz itu adalah Krishna. Mengulang ya, anak yang suka musik rock berhadapan dengan Krishna. Kita tahu di sini kemungkinan berhadapan itu cuma 2, kalau nggak ini dengan ini, kalau nggak ini dengan ini. Nah, dia bilang anak yang suka musik rock itu berhadapan dengan Krishna. Sedangkan di sini Anissa, jadi nggak mungkin anak duduk di sini. Karena kan dia duduk di sini, dia berhadapan dengan Anissa. Maka yang paling mungkin itu dia duduk di sini. Sehingga kita dapat informasi dari sini bahwa anak yang suka musik rock berhadapan dengan Krishna. Jadi Krishna suka musik jazz. Informasi ini kita dapat. Kemudian Luna dan Mama duduk bersebelahan. Nah, di sini udah ada Anissa, di sini sudah ada Krishna, maka Luna dan Mama itu ya di sini ya. Bisa jadi Luna di sini, Mama di sini, atau sebaliknya.
Nah, kita ambil aja terserah kita ya. Mungkin Maman di sini kali ya. Nanti kalau kita salah, kita tinggal ganti ya. Ini kita asumsi lagi ya. Jadi bisa pakai. Kemudian Nisa atau Maman. Nah, jadi Nisa atau si Maman ini duduk di sebelah kanan anak yang suka musik dangdut. Nah, kira-kira ini kalau kalimatnya atau kita disuruh milih nih. Bisa Nisa, bisa Maman. Nah, kalau Nisa mungkin nggak? Nisa tuh di sebelah kanan siapa sih? Di sebelah kanan orang yang suka musik rock. Sedangkan dia bilang Nisa atau Maman duduk di sebelah kanan orang yang suka musik dangdut. Maka yang paling mungkin itu adalah Maman, bukan Nisa. Jadi Maman duduk di sebelah kanan orang yang suka musik dangdut. Maman itu duduk di sebelah kanannya si Luna. Maka bisa kita simpulkan Luna ini dia suka dangdut. Nah, kemudian uh, oke, Maman ini rock, Maman Nisa ini sisanya ya. Jazz masuk, rock, dangdut udah masuk, rock udah masuk. Maka Nisa ini pop. Itu bisa simpulkan. Nah, baru pernyataan yang salah adalah ini bahkan soalnya dia bilang yang salah. Mama adalah anak yang menyukai musik rock. Ini pernyataannya benar. Musik dangdut adalah musik favorit Luna. Pernyataannya benar juga. Krishna duduk di sebelah kanan Anita. Benar. Ini nggak digambar pun kita tahu ya. Kemudian Nisa dan Luna duduk bersebelahan. Ini Nisa dan Luna ini bukan bersebelahan ya. Mereka ini berseberangan. Jadi salah ya. Kemudian anak yang suka musik pop dan dangdut berhadapan. Pop dan dangdut berhadapan ya. Nah, jawaban yang itu, jawaban yang salah ya, tadi mintanya itu adalah ya
Abang emang gak ada suaranya ya, Bang? Ada. Kenapa? Gimana gimana? Emang emang gak ada suaranya, emang tadi gak ada suaranya apa belum ada Iya, suaranya? sorry tadi kemute sama Bang. Ya ampun, udah lama ya? Dari awal? Enggak. Oh enggak. Dari mana? Dari nomor 3 ya? Iya, Ya ampun. Ngerti nggak? Ya ngerti ampun, sih. astagfirullah. Ngerti ya? Ya dikira aku emang nggak disuar, emang tanpa suara gitu. Ya kali. Masa biarkan gambar yang bicara? Nggak mungkin lah. Sorry, maaf ya. Biar mikir sendiri. Ya ampun. Kenapa kamu diam aja? Tentu ngomong, kalau enggak ini sampai selesai emang gak ada caranya. Aduh, untung ada gambarnya ya. Oke. Oke. Ya, jadi abang terakhir ngomong tuh kayak gini. Abang sebenarnya nggak minta caranya sama dengan abang ini. Kan abang kasih tugas tuh, tolong dikerjakan. Itu caranya nggak harus sama kayak gini. Bahkan nggak ada cara pun nggak apa. Pokoknya ini benar-benar logika aja. Ada orang yang memang eh, apa namanya dilahirkan dengan IQ yang sangat tinggi, jadi dia nggak perlu nyatet kayak gini. Ada orang yang ya kita ini kan itu dikasih Tuhan ya, kita harus syukuri ya. Kayak abang itu IQ abang nggak tinggi-tinggi banget, jadi abang harus gambar kayak gini. Kalau nggak abang gambar, abang nggak bisa. Terus terang. Ada orang yang bisa dia tanpa gambar, ya terserah saja. Pokoknya kita yang harus kita lakukan itu adalah walaupun orang itu IQ-nya tinggi, tapi kalau dia jarang mengerjakan ini, abang yakin dia nggak akan bisa. Walaupun IQ-nya tinggi, karena gini, kita di sini di apa di disiksa ya dengan yang namanya waktu. Waktu Hmm. kita sebetulnya tidak banyak di sini. Jadi kalau kita hanya menyimpan semua ini di dalam kepala kita, ya kalau kepala kita mampu, kalau enggak gimana? Makanya kita gampang. Tapi abang, itu kan cara abang ya. Adik-adik boleh ikut, boleh tidak. Dan itu yang pertama. Yang kedua, di sini asumsi itu penting. Jadi jangan karena kalian tidak tahu informasi yang pasti, kalian nggak ngerjakan. Contohnya abang ini. Ini abang tadi dari asumsi. Adakah asumsi ini abang coret? Enggak, ternyata asumsi abang benar kan? Karena pasti benar Hmm. asumsi kita. Kalaupun ternyata katakanlah misalnya tadi abang tulis Ahmad itu di sini misalnya ya. Di sini. Ya ketika abang nemu informasi yang keliru ya tinggal abang pindahin. Gitu. Ya, gitu. Jadi harus tetap ditulis. Intinya TPS ini kita jangan malas nulis. Pokoknya semua informasi itu kita tulis. Kalau kita nggak bisa yakin dia pasti benar, minimal kita tulis di sini labelnya asumsi. Jadi kita tahu informasi yang ini mungkin saja nanti kita ubah lagi. Itu kira-kira caranya. Itu tipsnya ya. Hmm. Oke, kita next. Ini soal nomor 4. Ya, silakan dibaca dulu, dibayang-bayangkan dulu ya. Bisa digambar-gambar dulu juga, silakan. Kalau aku coret di sini tuh kelihatan ke abang gak sih? Kelihatan, nggak apa-apa, coret aja. Ya, tapi abang bisa ngapus ya? Enggak, bisa sih kayaknya. Tadi kamu nyoret, abang lihat, nggak apa-apa sih.
kita bahas. Kalau mau nyoret sambil abang nulis nggak apa-apa. Biar kalau ada yang ragu bisa langsung tanya kan. Gak usah di buku aja deh. Oke. Oke. Selanjutnya nomor 4 ya. Ada 8 anak tinggal di 8 lantai. Ada 8 anak tinggal di 8 lantai apartemen berurutan yang berbeda. Jadi maksudnya berurutan ini adalah tidak mungkin ada 2 orang anak yang tinggal di dalam satu lantai. Artinya semua apartemennya ini keisi. Jadi berurutan ini maksudnya semua lantai terisi. Kemudian kita gambar apartemen tingkat 8. Ini apartemen gambarnya gak harus bagus gitu ya, jangan benci. Nah, ini apartemen tingkat 8 ini tingkat 1 Oke. Bima tinggal di atas Hana. Nah, lagi kita ketemu sesuatu yang harus kita bikin asumsi. Kalau Bima di atas Hana itu kan berarti kalau ini Bima, ini Hana. Pertanyaannya adalah si Bima ini di lantai berapa? Kan itu pertanyaannya. Bisa aja si Bima ini di lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa aja Bima di lantai 2 mungkin. Hana Bima di lantai 3 juga mungkin. Di lantai 4 juga mungkin. Lantai 5 dan seterusnya juga mungkin aja kan. Maka kita asumsi lagi. Kita asumsi saja Bima itu bolehlah di sini lah kita asumsi ya. Kita coret ini asumsi. Jadi bisa jadi ini salah. Jadi nanti kita benerin. Dia tepat di atas Hana, berarti di bawahnya Bima ini adalah Hana. Kemudian Arini tinggal di lantai kedua di bawah Hana. Arini tinggal di lantai kedua di bawah Hana. Ini adalah lantai pertama di bawah Hana. Dan ini adalah lantai kedua. Arini tinggal di sini. Kemudian Hana tinggal di bawah Edi. Loh, tadi katanya Hana di bawah Bima. Nah, di bawah itu bisa di sini Edinya, bisa di sini Edinya, bisa di sini. Jadi mungkin di mana-mana aja nih. Pokoknya dia nggak di bawah si Hana aja pokoknya. Pokoknya si Edinya di atas Hana aja. Bisa di sini, bisa di sini. Ya udah kita bikin aja di sini dulu. Nakal dulu aja. Ini asumsi. Boleh nggak bikin di sini? Ya boleh, aja. Kan nanti kita benerin lagi kalau udah ada informasi. Dewi tepat tinggal di bawah Farhan. Nah, ini. Berarti Farhan di atas, Dewi tepat di bawahnya. Di mana Farhan? Nggak tahu kita. Yang penting dia di bawah Dewi. Yang mungkin ada 2 orang berurutan lantainya itu ya cuma di sini aja. Kalau kita tulis Farhan di sini, Dewi katanya tepat di bawah, salah. Yang tepat di bawahnya Arini. Kalau tulis Farhan di sini juga salah. Karena yang tepat di bawahnya Edi. Maka yang paling mungkin adalah Farhan itu di sini. Di bawahnya Dewi. Kemudian Gio tinggal di antara Farhan dan Arini. Nah, ini. Gio tinggal di antara Farhan dan Arini. Jadi di antara Farhan dan Arini ini ada orang juga. Maka yang benar itu Arini ini di sini. Kita hapus. Arini di sini. Nah, setelah kita hapus, kita cek lagi ke atas. Masih benar nggak gambar kita? Kita cek lagi. Bima tinggal tepat di atas Hana. Ini masih benar. Arini tinggal di lantai kedua di bawah Hana. Ini salah. Kalau di gambar kita begini, maka Arini ini tepat di bawah Hana. Gimana supaya Arininya dua lantai di bawah Hana? Ya Hananya kita naikin ke atas. Ini kita hapus urutannya. Jadi kita naikin 1 tingkat ke atas ya. Kita hapus Hana, kita hapus Bima, kita hapus Edi. Jadi Hana itu di sini, Bima itu di sini, Edi itu di sini. Jadi asumsi kita yang pertama tadi ternyata salah dong.
nggak apa-apa, namanya juga sih ya, jadi benar bisa salah. Jadi abang hapus ya karena udah ada yang benar. Kemudian Gio tinggal di antara Farhan dan Arini. Ada Farhan, ada Arini, maka Gio di sana. Kemudian, oh nggak ada informasi lagi. Pernyataan yang salah adalah Edi tinggal di lantai paling atas. Benar. Ini Gio. Hana diupdate oleh Cokro dan Bima. Iya, Cokro belum kita tulis ya. Ya udah, maka Cokro itu pasti gini. Gimana lagi dia tinggal uang udah penuh semua? Pasti dia di sini. Hana diupdate oleh Cokro dan Bima. Cokro dan Bima mengupdate Hana. Jadi benar ya. Farhan dan Cokro terpisah 2 lantai. Cokro, Farhan terpisah 2 lantai. Ini enggak 2 lantai dia terpisah, 3 lantai dia terpisah. 1, 2, 3 ya. Bentar. Farhan 2. Ya 2 lantai ya. Sorry. Kalau dia di bawahnya. Ini 2 lantai ya. Jadi yang mencatatnya 2 lantai. Ini benar ya. Bima dan Edi di lantai yang berdekatan. Bima dan Edi di lantai yang berdekatan. Iya, benar. Gio terletak 3 lantai di atas Dewi. Jadi 3 lantai di atas Dewi ada Gio. Dewi ini 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Hari ini salah. Berarti yang benar itu ada, yang salah itu adalah yang E. Soal misalnya. Gitu caranya. Ada nggak cara cepatnya? Oh, nggak ada. Sepemahaman apa nggak ada cepat. Mungkin kalau kalian nemu cara cepatnya, boleh kita pakai aja cara cepat. Ini sesering latihan sini. Kita di sini asumsi itu benar. Jadi walaupun kita asumsi ini nggak ngaruh sebenarnya. Jadi mau dia itu ditaruh dimanapun nggak ngaruh. Maka sebetulnya informasi dari soal itu sudah sangat-sangat cukup sekali. Kita selanjutnya, seorang mahasiswa harus mengambil 8 mata kuliah. Nah, ini kebetulan yang bikin soal udah bikin abjad nih, jadi kita nggak perlu ubah-ubah ya. Seluruh mahasiswa mengambil 1 mata kuliah secara berurutan setiap semester. Nah, jadi berurutan itu maksudnya ini ya. Jadi kalau dia ngambil F ya, di situ harus G, H, J, K ya. Sorry. Maksudnya itu kalau berurutan itu adalah dia nggak boleh tidak mengambil di satu semester tertentu. Kemudian tidak ada mata kuliah yang diulang. Nah, maksudnya tidak ada yang diulang ini adalah kalau dia sudah ngambil F misalnya, maka dia nggak ada cerita lagi tuh ngambil F, harus ngambil yang lain. Oke. Ini kita zona waktu lagi. Ini bukan waktu ya, semester ini. Semester. Jadi ini 1 sampai 8. Karena kan kuliah itu 8 semester. Lalu diambil di semester pertama. Oke. Ini fix no debat ya. Nah, cuma sebelum kita bikin ini, kita cek dulu pertanyaannya. Apakah perlu kita bikin gambar ini? Urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan adalah. Nah, ini kita tidak diminta menyatakan yang benar. Kita diminta mengecek masing-masing opsi ini benar apa salah. Jadi kita sebetulnya kalau mau gambar boleh, tapi kalau tidak gambar pun nggak apa-apa. Jadi tidak wajib gambar. Ya. Oke, kita nggak usah gambar. Urutan jadwal berikut yang memenuhi kesepakatan, tapi kita cek satu-satu. Jadi cek lihat opsi. Opsi 1, opsi A. N selalu diambil di semester pertama. Ini N selalu semester pertama. Berarti benar ya. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Berarti F itu setelah G. Benar ya. H diambil sebelum F. H diambil sebelum F. Ini benar juga. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan.
J dan M dipisahkan 2 semester berurutan. Kalau ini 3 semester ya. 1, 2, 3. Dia bilang cuma 2. Jadi di sini salah. B. N selalu diambil semester pertama, benar. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. F itu diambil segera setelah. Ini dia ada jeda, dia ngambil J dulu. Itu salah. Gak usah dicek lagi yang lain. N selalu diambil semester pertama. Okay. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. F, G, benar. H diambil sebelum mata kuliah F. H ini diambil sebelum mata kuliah F, benar. Kemudian J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. J dan M dipisahkan 2 semester. Nah ini 2 ya. 1, 2. Maka di benar ya. Perlu cek yang lain nggak? Enggak. Karena waktu kita nggak banyak. Kalau mau cek juga boleh. Oke, ini sama dengan nomor 5 ya. Ada loket-loketnya. Oke, ada 7 orang berdiri dalam antrian. Ada loket, jadi kita gambar set di loket. Nah ini sebetulnya soal paling seru nih, kalau antrian ini paling seru karena lebih gampang bayanginnya ya. Nah seperti biasa karena ini adalah nama, maka kita kasih pendekannya. Eri itu E, Farah itu F, kemudian Citra itu C, Gali itu G, Dian itu D, Arman itu A, Farah F ya. Beni itu B, Dian itu B. Seperti biasa si pembuat soal tidak akan ya paling tidak akan tega dia membuat 2 awalan berbeda ya. Misalnya ada Dian, ada lagi Doni misalnya. Nah, itu nggak mungkin. Itu tega banget sih dia. Karena kita aja udah pusing. Malah dikasih gitu. Nah, kemudian jika Dian berada di urutan keempat, maka yang berada di urutan keenam adalah ini harus kita gambar. Jadi kalau ini ada urutannya, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katanya Dian keempat, Dian tadi D ya. Oke, kita kerjakan soalnya karena kita mau jawab di 6 siapa ya. Eri terletak di depan Farah. Jadi Eri di depan Farah itu berarti kalau makin ke depan tuh Eri di depannya Farah. Bisa jadi Eri itu dia di sini, bisa jadi di sini juga, bisa jadi ya. Kita ambil asumsi Eri itu di sini. Dan kita ambil asumsi Farah itu pas di belakang Eri. Kedua-dua asumsi ini bisa benar, bisa salah. Bisa benar maksudnya itu begini. Bisa jadi benar Erinya paling depan, tapi Farahnya nggak pas di belakang Eri. Bisa jadi. Atau bisa jadi Erinya nggak di sini. Nah, kita ambil asumsi dulu aja. Ini bisa nanti kita coret kalau kita tahu. Ada 1 orang yang berdiri di antara Citra dan Gali. Ya. Citra dan Gali itu ada orang berdiri di tengahnya. Jadi mereka tuh ada jarak. Anggaplah di sini deh dia. Citra di sini, Gali di sini, ada orang di sini. Ini sudah benar ya. Dian berada tepat di belakang Arman. Ini Dian ya, tepat di belakang. Maka pasti dia di sini. Ini nggak asumsi lagi. Kalau ini masih asumsi. Ini nggak asumsi lagi. Ini nggak kalau debat. Farah berada di belakang Beni dan Dian. Nah, ini. Farah berada di belakang Beni dan Dian. Nggak mungkin Farah di sini. Karena kalau Farah di sini, dia cuma berada di belakang Eri aja. Berarti ini salah asumsi kita tadi. Nah, karena ini salah, kita hapus. Yang Eri tadi masih asumsi ya. Jadi katanya Farah di belakang Beni dan Dian ya. Maka kemungkinan Farah itu di sini. Kemudian, nggak ada lagi. Oke, maka kita cuma dapat ini. Asumsi kita ini benar apa enggak? Nah, oke. Kita sudah dapat informasi yang valid. Jadi C dan G ini mungkin nggak dia di tempat lain? Enggak. Kenapa? Di mana kita letakin dia? Kita letakin di sini, G-nya di mana? Nggak mungkin kan? Kita letakin C-nya di sini, G-nya 2 orang pemisahnya. Sementara dia cuma bilang 1 orang doang. Maka ini udah benar sebenarnya. Berarti asumsi kita tadi udah benar. Nah, gitu. Nah, sekarang sisa siapa yang belum kita dapat? Sisa ada 7 orang nih. Eri sudah, Farah sudah, Citra, Gali sudah, Arman udah.
Oh, Benny berarti. Benny berarti di sini deh. Pasti deh, nggak mungkin ya. Karena kalau Benny di tempat lain ada pernyataan yang dia langgar. Kemudian jika dia di urutan keempat, di dia di keempat, maka keenam adalah Far. Mama, Far. Kayak gitu. Gimana? Tolong tanya pendapatnya dong. Halo. Halo. Iya. Gimana? Oke. Kemudian di sini dia bicara skor, maka kita tulis skor ya. Skor itu kan atas ke bawah ya. Aduh. Katanya di sini skor Ardi lebih tinggi dari Bintang. Jadi Ardi di sini, Bintang di sini, ini kita asumsi saja. Letak J di sini ya. Kemudian skor Dani dan Fatin sama tingginya ya. Kita nggak tahu nih dia di atasnya si Ardi atau enggak, kita nggak tahu. Kita anggap aja dulu dia di atas. Kalau dia sama kan berarti sejajar ya. Ini asumsi lagi. Kemudian Citra lebih tinggi dari Eri. Eri dan Citra nggak ada di sini dua-duanya. Belum kita gambar. Kita asumsi aja deh dia di sini ya. Citra lebih tinggi dari Eri ya. Boleh nggak asumsi kayak gitu? Ya boleh. Kan nggak ada juga aturan yang melarang. Jadi kalau sesuatu yang nggak dilarang itu nggak bisa juga kita bilang dia itu nggak boleh. Boleh aja. Tapi kalau salah dari jika skor Dani lebih tinggi dari skor Ardi. Oke, skor Dani lebih tinggi dari Ardi ya. Ya, benar ya, berarti benar ya Dani di atas Ardi. Maka skor Ardi hanya dikalahkan oleh skor Dani. Belum tentu ya, karena kita tadi asumsikan C ini di sini. Jadi C ini di atas. Jadi ini nggak bisa kita tarik kesimpulan seperti ini. Kita memastikan ini benar. Ya, walaupun belum pasti juga ini salah. Jadi kalau di kognitif yang benar itu harus benar, yang salah itu harus salah. Jadi di sini ini kita belum dia apakah benar atau salah. Jangan ambil ini. Yang kita ambil yang pasti benar. Skor Fatin lebih tinggi dari Citra, belum tahu juga. Karena boleh jadi mereka ini di atas. Bisa jadi saja di atas. Dan Eri ini bisa di atas gitu ya. Bisa jadi. Halo. Sorry tadi Abang. Ini jelek banget sinyal. Ya sama bang. Skor Fatin lebih tinggi dari Bintang ya. Mungkin karena di sini dia bilang Ardi di atas Bintang dan Fatin itu sama tingginya ya. Jadi ini bisa jadi ya. Skor Dani lebih tinggi dari Eri. Nah, ini juga belum pasti juga. Karena Citra dan Eri ini belum tentu dia posisinya di mana ya. Kemudian skor Dani lebih tinggi daripada yang lain, belum tentu juga. Jadi paling tidak yang lebih bisa kita pegang itu yang C. Paling tidak ini yang lebih benar. Karena kalau A, B, D, E ini bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi kalau C paling tidak, kita bisa pastikan bahwa Ardi ini lebih tinggi dari Bintang. Dani dan Fatin ini sama tingginya. Jadi mereka kemungkinan dia di atasnya si Ardi. Maka dia di atas Bintang juga. Gitu. Jadi tipikal soalnya ini kita emang cek satu-satu.